sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Haji Muhaimin beserta jajarannya, dan para hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar, yaitu bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka dengan kita sholat subuh secara berjamaah, secara tidak langsung kita ini menjadi orang-orang yang ditanggung hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa duduk ikut sholat subuh secara berjamaah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya. Insyaallah pada para pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan harapan kita bersama kelak kita di akhirat akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah uqubatu tarikil jamaah, hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Dalam pertemuan sebelum-sebelumnya kita membahas tentang hukuman-hukuman, dosa-dosa ketika seseorang itu meninggalkan sholat 5 waktu. Di dalam kitab ini dijelaskan lagi, ada lagi khusus lagi hukuman yang terkhusus bagi orang yang bukan hanya meninggalkan sholat 5 waktu, tapi dia sholat di rumahnya, dalam artian mereka tidak berjamaah. Orang yang seperti ini pun di dalam kitab ini dijelaskan mereka mendapatkan teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya sholat berjamaah ini para alim ulama berbeda pendapat dalam masalah hukumnya. Ada yang mengatakan fardu ain, sebagian mengatakan fardu kifayah, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Yang mengatakan fardu ain mereka berlandasan dalil di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifah. Di dalam surat An-Nisa ayat 102 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar melaksanakan sholat secara berjamaah. Padahal ketika itu ayat yang turun mengenai hal itu, asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW dalam keadaan berperang. Ya. Maka alim ulama yang mengatakan fardu ain sholat berjamaah di masjid, beliau berlandaskan daripada dalil ini. Ketika perang saja masih disuruh untuk sholat berjamaah, maka bagaimana dengan orang yang dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak ada peperangan, ya, tidak ada gangguan, maka pastinya lebih lagi wajib kepada orang-orang tersebut. Mungkin saat ini kita alhamdulillah Bapak Ibu bisa
berjamaah sholat dengan tenang, tapi saudara-saudara muslim kita di Palestina sana, masya Allah, mereka beribadah ya di bawah lintasan-lintasan daripada rudal-rudal yang melintas di atas mereka. Bahkan ada yang ketika sholat dibom ya, anak-anak kecil, perempuan. Ini sudah bukan peperangan lagi ini, tapi ini kezaliman, pembantaian ya. Maka kita harus senantiasa memikirkan mereka-mereka dengan memperbanyak berdoa untuk mereka ya. Dan kita apabila memiliki daripada kelebihan rezeki, maka kita pun berdonasi untuk mereka. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum." Siapa orang yang dia nggak ada peduli dengan urusannya orang yang beriman, orang muslim, maka orang tersebut tidak digolongkan kepada orang muslim. Dengan kesedihan kita, doa kita, sedikit harta yang kita miliki, yang kita infakkan, mungkin itu menjadi sebab nanti kita menjadi hujah ketika nanti kelak kita ditanya di akhirat, kita bisa menjawab. Hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagian ulama ada yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Maka dalam fardu kifayah ini, di situ juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah berfirman memerintahkan kepada kita agar mendirikan sholat dan membayar zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan kita diperintah untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Kan ayatnya warka'u ma'ar raki'in. Kalau disuruh perintah ruku saja pasti udah ruku aja kan gitu. Tapi dalam ayat ini disebutkan warka'u ma'ar raki'in. Ya, ruku bersama orang-orang yang ruku, berarti nggak satu orang yang sholat, lebih dari satu. Maka maknanya ini juga berjamaah. Kemudian sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, maka mereka berlandaskan dalil ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan." Ya. Sholat berjamaah itu pahalanya lebih utama dibanding sholat sendiri berapa? 27 derajat. Maka dari hadis ini di situ Nabi menegaskan ya, orang yang sholat ya nggak berjamaah pun nggak apa-apa sama Nabi. Artinya di situ disebut dia dapat 1 derajat gitu kan. Nah, tapi kalau berjamaah dapat 27 derajat. Mereka yang mengatakan sunnah muakkadah berlandaskan daripada hadis-hadis ini. Maka di sini secara khusus Nabi mengingatkan ya, tadi hukumnya itu ada 3 seperti itu. Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan berjamaah itu termasuk daripada syarat sahnya sholat. Maka di sini dijelaskan tentang hadis-hadis ya, yang memberikan teguran kepada kita ketika kita tidak melaksanakan daripada sholat 5 waktu secara berjamaah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Pada hari ketika betis itu disingkap ya, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, dan ketika itu orang-orang disuruh untuk bersujud tapi dia nggak bisa bersujud. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, pandangan mereka tertunduk, diselimuti daripada kehinaan. Kenapa mereka disuruh bersujud tapi dia nggak bisa? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu ketika di dunia, ketika diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia enggak menyambut daripada panggilan Allah. Maka gara-gara dia di dunia enggak bersujud, di akhirat disuruh sujud ketika hamba-hamba Allah yang saleh diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersujud di hadapan Allah, tapi mereka tidak dapat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini dijelaskan wadzalika yaumul qiyamah, hari itu adalah hari kiamat, yaghsyahum dhillun nadamah, maka mereka akan diliputi daripada kehinaan penyesalan. Wa qad kanu fid dunya yud'auna ila sujud, dulu di dunia dia diseru untuk bersujud, tapi dia tidak mau bersujud. Qala Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan yakni ila sholatil maktubah bil adzan wal iqamah. Ada adzan, ada iqamah, ya, terdengar. Sekarang ini nggak kayak zaman dulu, Pak, ya. Kalau zaman dulu itu azan dia naik ke atas menara, ya, nggak ada pengeras suara. Kalau sekarang ini mic rata-rata masjid rata-rata toaknya itu udah bagus-bagus, ya. Mustahil kalau dia nggak kedengeran, kecuali kalau dia pakai headset kan gitu kan, lagi nonton ataupun sebagainya. Tapi ya masa iya dalam satu hari 24 jam di antara 5 waktu sholat nggak dengar sama sekali adzan kan gitu. Wa qala Sa'id ibnul Musayyab, beliau mengatakan kanu yasma'una hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fala yujibuna wa hum asihha usalimun, ya. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah kan artinya kemari, ya. Ayo salat kan gitu. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Fala yujibun, tapi dia nggak jawab gitu. Ya. Makanya kalau ucapan hayya 'alas shalah apa, Pak? Kita jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata itu kan artinya nggak ada daya, nggak ada upaya, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Hayya 'alal falah juga sama, la haula wala quwata illa billah. Tapi yang lain-lainnya kita jawab sesuai. Allahu akbar dijawab Allahu akbar, kecuali dua ini, ya. Sama apa? Kalau subuh as-sholatu khairum minan naum. Apa? Kalau as-sholatu khairum minan naum jawabnya shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas syahidin. Nah, itu, ya. Hayalah sholat falah jawabnya la haula wala quwata illa billah. Dia nggak jawab wa hum asihha usalimun, padahal mereka itu dalam keadaan sehat-sehat, salimun, ya, dalam keadaan selamat. Di negerinya itu tentram, di kampungnya tentram, nggak jadi peperangan, badannya sehat, malah dia nggak sholat. Nanti orang seperti ini ketika disuruh sujud di akhirat, ya, di hadapan Allah dia tidak akan bisa sujud. Wa qala Ka'ab al-Ahbar, wallahi ma nazalat hadhil ayat illa fil ladina takhallafu 'anil jamaah. Beliau menafsirkan ayat ini sampai dia bersumpah demi Allah, sesungguhnya tidaklah ayat ini diturunkan kecuali bagi orang-orang yang dia menyelisihi daripada sholat 5 waktu secara berjamaah. Maksudnya orang-orang yang nggak mau sholat 5 waktu secara berjamaah. Maka beliau mengatakan ancaman apalagi yang lebih keras, ya, bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu secara berjamaah padahal dia mampu untuk mendatangi ataupun menjawab daripada seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita lagi sakit lain hal, ya Pak, ya. Lagi sakit, kita lagi terkena musibah misalnya, ya kan. Walaupun ketika kita sakit, misalnya kita stroke, ya, ataupun kita lagi di rumah sakit dirawat, ya, walaupun sholat nggak boleh ditinggalkan, kan gitu. Sholat itu kan adalah ibadah yang nggak ada dispensasi. Kita di rumah dalam perjalanan, ya nggak, mau kita sehat, sakit, kaya, miskin, pejabat, presiden, semuanya nggak ada dispensasi untuk meninggalkan sholat. Sampai ketika kita tidak memiliki alat untuk bersuci pun kita tetap diperintahkan untuk sholat, ya.
Maka ada namanya sholat apa? Sholat faqidut tuhurain, ya. Sholat orang yang tidak memiliki alat bersuci. Dia lagi batal wudunya ataupun dia lagi junub, ya. Mau mandi nggak ada air. Kalau nggak ada air kan tayamum. Ya, tayamumnya bagaimana? Bukan berarti kalau junub tayamumnya diguling-guling kita, ya. Habis itu pakai pasir, pakai debu semua. Enggak. Tayamum sama seperti biasa, ya. Wajah, setelah wajah tangan, gitu. Tapi ini juga nggak ada debu. Maka orang yang seperti ini bagaimana? Ya, beberapa ulama berpendapat berbeda-beda, ya. Kalau dalam adab kita, dia tetap melaksanakan sholat, ya. Sholat dalam keadaan syarat sahnya sholat dan rukun-rukunnya sholat tidak sempurna, gitu. Maka nanti ketika dia sholat, setelah hal-hal yang tersebut ada yang menjadi syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat bisa dipenuhi, maka dia wajib i'adah, wajib daripada mengulang lagi daripada sholatnya, gitu, ya. Maka sholatnya biasa, sholatnya itu dinamakan sholat lihurmatil wakti, ya. Sholat untuk memuliakan daripada waktu. Biasa kalau sekarang ini misalnya Jakarta ke Magelang, ya. Kalau dulu tuh kita berangkat ke pondok itu, ya, berangkat mau maghrib ataupun setelah maghrib sampai sana itu bisa jam 5 kan, gitu, sebelum ada tol, ya Pak, ya. Jadi biasa kita itu keteteran kan, kalau naik bis kan nggak bisa gitu sholat, nggak mau berhenti kan dia, ya. Nah, maka untuk sholat subuhnya biasanya kita sholat lihurmatil wakti, udah sholat aja, nggak wudu, ya kan. Sholatnya namanya sholat wajib, kalau kita bisa berdiri harus berdiri, tapi kita nggak berdiri, duduk, ya. Sujudnya juga seperti orang yang duduk dalam sholatnya, ya. Rukunya begitu, ya. Maka sholatnya namanya sholat dihormatil waktu. Nanti kita sampai ke tempat tujuan, kita qadha itu sholat, diulang lagi, ya. Ambil wudhu dulu, ya, bersih dulu, baru sholat. Maksudnya apa? Itu buat jaga-jaga. Kalau kita nggak sampai tujuan, kita mati, itu dihitung oleh Allah kita telah melaksanakan daripada sholat. Kemudian juga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fama tsabata fis shahihain." Ya. Hadis ini ada di dalam kitab Shahihain. Kalau kita dengar Shahihain itu berarti isinya adalah kitab Bukhari dan Muslim. Maka hadisnya disebutnya bukan hadis sahih, tapi muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu satu hadis di mana Imam Bukhari dan Imam Muslim bersepakat atas kesohihannya, disebutnya muttafaq alaih. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan manusia untuk melakukan sholat, suruh berkumpul, kemudian salah seorang dari mereka ditunjuk untuk menjadi imam. Mereka melakukan sholat, kemudian apa? Kemudian Nabi pergi bersama beberapa orang laki-laki, ya, keliling di kotanya Nabi, ya, untuk meriksa ada nggak laki-laki yang nggak sholat di masjidnya. Kalau ada, kata Nabi, saya mau membakar rumah-rumah mereka, ya. Tuh Nabi sampai ngomong seperti itu, Pak, ya. Nabi ingin mengumpulkan beberapa orang laki-laki, kemudian dia suruh bawa kayu bakar dan mendatangi rumah orang-orang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid. Seperti itu, Nabi seperti marah sekali. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat yang lain belum mengatakan, seandainya bukan karena di dalam rumah itu ada para wanita dan anak-anak, niscaya akan aku bakar itu rumahnya orang-orang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid. Ini saking apa? Saking Nabi itu sangat memperhatikan daripada sholat berjamaah. Kemudian juga di dalam kitab Sahih Muslim, anna rajulan a'ma atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Faqala ya Rasulullah, ya, Rasulullah SAW ditanya, dia bertanya kepada Nabi, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid, saya tidak memiliki penuntun yang menuntun saya untuk datang ke masjid. Ya. Ini ada laki-laki buta nanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya nggak memiliki seorang penuntun. Namanya orang buta ya Pak ya, dia nggak bisa ke masjid, harus ada yang menuntun ya. Maka dia bertanya kepada Nabi, dan dia meminta kepada Nabi agar Nabi memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada orang tersebut. Agar apa? Agar dia melaksanakan sholat di rumahnya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengatakan, ya silakan sholat di rumah kamu. Ya, Nabi memberikan keringanan. Tapi ketika orang tersebut sudah diberi keringanan dan dia hendak pergi, ya, hendak meninggalkan Nabi, dipanggil lagi sama Nabi. Falamma walla da'ahu, ya. Ketika dia sudah berpaling, dipanggil lagi sama Nabi. Sini kata Nabi, ya kan? Faqala, Nabi mengatakan, bertanya Nabi, gantian bertanya Nabi, hal tasma'un nida abis sholat, apakah kamu mendengar seruan untuk sholat, artinya mendengar adzan? Maka orang tersebut menjawab, qala na'am, iya saya mendengar adzan wahai Nabi. Maka Rasulullah SAW yang tadinya sudah memberikan keringanan kepada orang tersebut diganti, qala fa'ajib, katanya. Maka jawab itu seruan, jawab itu adzan. Maknanya apa? Ya datangi masjid tuh. Itu orang yang buta ya, nggak ada yang menuntun. Nabi sampai sudah memberikan keringanan, pas orang itu mau pergi, tanya sama Nabi, panggil lagi, ya, kamu dengar nggak suara adzan? Iya saya dengar. Wah, kalau begitu sholat di masjid. Nggak ada keringanan Pak. Ya. Bagaimana bagi orang-orang yang dia itu dalam keadaan sehat? Maka berarti kan perintah itu lebih lagi sangat ditekankan. Kemudian juga walihada dalam masuila Ibnu Abbas, ya. Dulu sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seseorang tentang laki-laki yang dia berpuasa di siang hari dan dia bangun sholat di malam hari, artinya sholat tahajud, ya, sholat sunnah di malam hari. Wala yusalli fi jama'atin, tapi dia tidak sholat berjamaah. Puasanya rajin, ya, bangun malamnya rajin, wiridannya rajin, tapi nggak mau sholat jamaah. Wala jumu'ah, dan juga dia tidak melakukan sholat Jumat. Nggak sholat jamaah, nggak sholat Jumat. Wah, ini ada waliullah nih Pak ya. Ada wali. Sekarang banyak tuh orang kayak gitu ya. Kalau wiridan malam-malam rajinnya masya Allah, giliran azan subuh teler kan gitu kan. Nanti zuhurnya masih ngantuk ya, bangunnya jam 2 siang kan kayak gitu kan. Nanti asar malamnya lagi persiapan lagi untuk wiridan lagi malam-malam kan gitu kan. Tapi sholat subuhnya ditinggalkan, nggak berjamaah gitu. Kemudian di sini disebutkan lagi bukan hanya sholat subuh, dia juga nggak sholat Jumat. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, in mata ala hadza fahuwa finnar. Orang yang seperti ini kalau mati dalam keadaan kayak gitu modelnya, fahuwa finnar, dia berada di neraka tuh, ya. Karena pada hakikatnya ya, sebaik-baik suri tauladan itu adalah Rasulullah. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita kalau malam hari nggak ada kesibukan apa-apa, cepet tidur, Pak, ya. Cepet tidur, cepet bangun. Thulutsail lail itu bangun. Nanti sepertiga malam yang terakhir kita bangun, ya. Baru kita merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tubuh kita ini semuanya ada apa? Ada haknya, kan gitu. Ya. Jangan pula kita puasa tiap hari, ya, istri kita kasihan, ya kan gitu, sampai nggak menunaikan daripada kewajibannya. Ya nggak boleh, kata Nabi.
Semua badan ada haknya, istri ada haknya, anak ada haknya, kan begitu. Maka dalam ibadah pun kita harus mencontoh Nabi, kan gitu. Harus mencontoh Rasulullah. Jangan sesuai hawa nafsu. Kadang kalau hal tersebut itu nggak sesuai dengan Nabi, ya Pak, biasanya kita kuat, rajin gitu, ya enggak. Coba mohon maaf, Bapak ketika ada masalah misalnya, kan gitu, datang kepada ulama, dikasih wiridan ini dan itu, ya kan, itu kayaknya ngamalinnya semangat banget gitu. Tapi giran baca Quran, kan gitu kan, kayaknya males gitu. Padahal Al-Quran itu adalah penyelesai daripada segala masalah, kan gitu ya. Kadang kita gitu tuh, kebalik-balik, kan gitu. Al-Quran yang harus dibaca, tapi malah kita tinggalkan, kita sibuk dengan yang lainnya. Padahal Al-Quran ini punya hak. Sering kami ulang-ulang, haknya Al-Quran itu dalam setahun berapa kali dihatamkan? 2 kali, ya. Kita mungkin punya waktu di Ramadan 1 kali, berarti di luar Ramadan 11 bulan yang lainnya itu kita punya PR itu, ya. Nah, kalau kita baca nih, kalau kita baca sehari 1 halaman misalnya, kan 1 juz itu ada berapa? 1 juz itu kan beda-beda. Ada yang 1 juz itu 8 lembar, ada yang 1 juz itu 10 lembar, ya. Kalau yang 10 lembar misalnya, berarti kita baca 1 hari 1 halaman, ya. Berarti kita hatam 1 juz berapa? Berarti 20 hari itu, ya. 20 hari juz Al-Quran ada berapa? Ada 30 juz, ya. 20 kali 30 ada 30 juz, ya. Nah, berarti kan 20 hari. Nah, 20 kali 30 berapa? 600 hari. Itu 1 tahun ada berapa hari, Pak? 300. Nggak dapat berarti, kan? Nggak dapat, kurang, ya. Minimal 1 hari 1 lembar. Kalau 1 lembar berarti hatam per 10 hari. Ini kan kita laki-laki semua nih, ya. Kalau perempuan itu ada halangannya. Halangan itu paling sedikit sehari semalam. Umumnya 7 hari, ya enggak. Paling lamanya berapa? 14-15 hari itu. Paling lamanya 14 hari itu halangan. Kalau kita kan nggak ada halangan, ya Pak, ya. Berarti bisa tuh ngaji, ya. Berapa? Sehari minimal kita 1 lembar. Kalau 1 lembar berarti 10 hari dapat satu juz. Sebulannya dapat 3 juz. 3 kali 10 30. Berarti kita butuh waktu 10 bulan. Itu kalau istiqomah, kan gitu. Dan di Ramadan kita menghatamkan 1 kali. Nah, kalau kita nggak punya celengan di Ramadan, repot ini, ya. Di Ramadan aja kita nggak punya celengan, repot, ya. Itulah, ya. Nah, makanya Masya Allah, kalau orang-orang terdahulu itu dalam 1 rakaat dia hatam 1 Al-Quran. Ada yang seperti itu. Ada yang dalam sholat tahajudnya hatam, ada yang dalam 1 rakaatnya hatam 1 kali, rakaat keduanya hatam lagi. Nah, berarti 2 kali hatam. Gitu. Apa dalilnya? Coba Bapak buka dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Di situ dijelaskan ulama-ulama terdahulu yang dia menghatamkan Al-Quran. Gitu. Ada yang menghatamkan di siang hari, ada yang menghatamkan Al-Quran nggak lebih dari 7 hari, ya. Setiap 7 hari sekali hatam. Ada yang sehari sampai dua kali. Nah, itu kok bisa? Karena apa? Ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran dulu ketika kami belajar di pondok pesantren tahfiz, ya, ketika kita menghafal Al-Quran itu saya pernah nyimakin kawan itu, ya. Kalau pondok kita misalnya udah selesai 30 juz, kan ada, kalau di sini bilangnya kita tasmi, ya Pak, ya. Tasmi itu kan memperdengarkan. Kalau di sono kita apa? Hataman kubro. Hataman kubro itu apa? Dia baca 30 juz dalam 1 waktu, ya. Nah, itu kita pernah rata-rata kawan-kawan yang hafalannya lancar itu 1 juz dia bisa baca berapa menit, Pak? 12 menit.
1 juz 12 menit. Kadang 1 juz 15 menit. Ini lancar nih ya, dengan tajwid ya. Cuman kan bacaannya bacaan yang hader, bacaan yang cepat. Kan bacaan itu ada bacaan yang sedang, cepat, ada yang tartil. Nah, itu 1 juz itu 15 menit. Kalau 1 juz 15 menit berarti 1 jam berapa? 1 jam dapat 4 juz, ya enggak? 1 jam 4 juz. Berarti dia menghatamkan 30 juz hanya butuh waktu berapa? 7 jam, ya. Nanti kan kalau udah masuk juz-juz 25 ke sini nih, 25, 26, 27 apalagi juz 29, 30 tinggal ngepot aja itu. Lebih cepat kan begitu, ya. Itu 1 juz itu kalau orang yang lancar bacanya cepet itu bisa 15 menit. Ini hafalan ya Pak ya. Kalau kita baca, misalnya kita lancar ya, bacaan kita lancar, ya sedangnya 1 juz itu berapa? 30 menit kalau kita lancar. Kalau kita bacaannya lancar tapi agak lambat ya paling 45 menit. Agak lama lagi ya paling 1 jam. Nah, itu 1 jam berarti kita satu juz ya. Makanya kalau untuk belajar apa-apa itu syaratnya itu apa? Ya harus bisa lancar baca Al-Quran. Maka kalau baca Al-Quran lancar, nanti Bapak baca hadis lancar kan gitu. Mau belajar apa? Misalnya belajar bahasa Arab, pokoknya yang berbau Arab itu gampang. Kalau dasar bacaan Al-Qurannya sudah bisa karena sudah mengerti huruf. Tapi kalau belum lancar bacanya, disodorin hadis bingung, letot kan gitu. Nanti ada lagi tulisan itu biasa di cetakan-cetakan itu ada tajwid ya enggak? Ada tajwid, ada tasdid ya, tasdid. Tapi harokatnya di bawah tasdid. Itu dibacanya fathah apa kasroh? Hah? Ada huruf nih, ya kan? Misalnya ba, ada tasdidnya. Tapi harokatnya bukan di atas tasdid, di bawah tasdid. Itu dibacanya bi apa ba? Nah, dibacanya bi, ya kan? Kalau kita bingung, wah ini ba lagi, nah, kan gitu. Ada yang cetakan seperti itu. Nah, itulah makanya kita penting daripada menghatamkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dari dasar, ya sabar kita Pak. Kalau dengan metode apa, tilawati, metode umi ataupun dengan metode ikro dan sebagainya, sabar. Nanti kalau sudah lancar enak ya. Mau disodorin apa aja kita akan mudah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi kita di sini sahabat Ibnu Abbas ditanya tentang orang yang berpuasa di siang hari, bangun malam di malam hari, tahajud nih bangunnya bukan nonton bola ya Pak ya, bangunnya ini beribadah gitu ya. Tapi dia nggak jamaah dan juga nggak sholat Jumat. Maka kata Ibnu Abbas nih orang ini kalau mati orang model seperti ini dia berada di neraka. Mudah-mudahan kita ini Allah berikan kekuatan untuk apa? Senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian di sini waqala Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kila dikatakan, maksudnya ditanya dia, siapa orang yang bertetangga dengan masjid? Maka sahabat Ali menjawab, man sami al adzan, orang yang mendengar adzan itu adalah orang yang tetanggaan dengan masjid. Pernah kami jelaskan kalau di dalam kitab Jami'us Shaghir, nah, itu Rasulullah SAW bersabda tetangga masjid itu 40 ya, 40 rumah, kanan kiri 40 itu tetangga masjid. Nah, kalau dalam hadis ini di sini disebutkan Ali bin Abi Thalib mengatakan siapa itu tetangga masjid? Man sami al adzan, tuh orang yang mendengar adzan tuh namanya masih bertetanggaan dengan masjid. Maka pengurus masjidnya hati-hati juga. Kalau dia masang toaknya kenceng ya kan, tambah pusing lagi orang enggak sholat jamaah Pak. Kalau dari hadis ini la sholat li jarin masjid, enggak ada sholat. Maka la di sini ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan artinya la sholat ay la yasihu, ya, maksudnya tidak sah sholatnya. Tapi sebagian ulama mengatakan
la kamula, maksudnya sholatnya tidak sempurna, nggak sampai nggak sah, itu seperti itu. Kemudian juga Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya, kitab Sahih Bukhari, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, siapa orang yang senang ya, nanti dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim ya. Yakni pada hari kiamat, maka hendaknya orang tersebut menjaga daripada sholat 5 waktu ya, menjaga sholat 5 waktunya, haitsu yunadi bihinna ya. Menjaga sholat 5 waktunya bukan sembarangan menjaga, tapi sholat di mana azan dikumandangkan. Jangan di Masjid Al-Mujahidin azan kedengeran, sholat di rumah kan gitu, jangan. Ini nggak masuk nanti dalam hadis ini. Berarti nanti ada kemungkinan kita berjumpa dengan Allah, tapi kira-kira Allah marah sama kita apa senang sama kita kan gitu ya. Nah, nanti di akhirat itu kita akan berjumpa dengan Allah ya. Tapi ketika berjumpa dengan Allah, kira-kira itu Allah lagi senang sama kita, ridho kepada kita atau tidak? Nah itu pertanyaannya gitu. Kayak sekarang kan orang mengaku, oh iya saya umatnya Rasul Salam ya. Kita ngaku sebagai umatnya Nabi, tapi nanti di akhirat kira-kira Nabi mengakui apa enggak kan gitu. Kayak sekarang saya bilang, oh iya saya kenal sama Pak Jokowi ya, saya kenal baik sama dia. Pas saya datang ke istana, Pak Jokowi cuman ini siapa kayak gitu kan, repot kita Pak. Kalau digituin sama Nabi kan kita repot kan gitu. Maka ciri-ciri orang cinta dengan Nabi ya terus bagaimana dia menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Nah di sini kalau mau ketemu sama Allah dalam keadaan Allah itu senang kepada kita ya, dan itu pasti akan menggembirakan hati kita, maka hendaknya kita menjaga sholat 5 waktu di mana adzan dikumandangkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunanal huda. Jadi Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad itu jalan-jalan petunjuk, dan termasuk daripada jalan-jalan petunjuk adalah sholat 5 waktu secara berjamaah ya. Maka kalau ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka berarti kita telah menyelisihi Nabi kita ya. Kalau kita menyelisihi Nabi kita, maka sudah dipastikan kita menjadi orang yang sesat ya. Dari hadis ini dijelaskan, dulu zaman dulu itu kita nggak pernah melihat orang-orang yang nggak berangkat ke masjid kecuali orang-orang munafik yang memang jelas daripada kemunafikannya, ataupun orang yang sakit gitu. Bahkan dalam hadis ini dijelaskan, sungguh ada dulu tuh Pak ya, orang yang dia nggak bisa datang ke masjid maka dipapah oleh 2 orang dan diberdirikan di sop sholat gitu ya. Kenapa? Karena dia tahu sholat berjamaah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi. Walaupun Nabi Muhammad SAW lagi itu ketika berperang tuh. Ini orang nggak bisa jalan ya kan, dia dipapah kemudian didudukkan, berdiri nggak bisa ya duduk di soft, kemudian dia ikut sholat berjamaah ya. Nah, tadi kita jelaskan tentang ayat apa, Nabi itu ketika dalam keadaan perang Nabi tetap diperintahkan untuk sholat ya, nggak ada dispensasi Pak ya. Maka dalam kitab fikih itu disebutkan ada namanya bab sholatil khauf ya, bab mengenai tentang sholat khauf ya. Khauf itu artinya apa? Takut. Sholat ya, sholat dalam keadaan kita itu takut. Maka di sini dijelaskan takutnya itu bisa beberapa macam. Yang pertama khauful adui, takut karena adanya musuh. Ataupun khauful qital ya, kita takut dalam keadaan memang terjadi perang gitu. Ataupun kita takut harta kita hilang ataupun lainnya gitu ya. Nah, kalau dalam kitab Hasyiah Al-Baijur itu disebutkan ya, ada orang misalnya kita lagi sholat
sendal kita dicolong Pak, kita nggak dosa tuh, kita batalkan sholat kita. Kejar itu orang yang maling sendal kan gitu. Nah itu yang maling sendal. Apalagi mohon maaf, misalnya pas kita lagi sholat tahu-tahu ada gempa bumi Pak, ya enggak? Itu kira-kira kita lanjutin sholat apa kabur? Hah? Kira-kira kita lanjutin sholat apa kabur Pak? Hah? Ya aman dulu. Nah, kan ada videonya tuh ya, dulu viral kan. Nah, yang lain pada kabur, habis itu ada orangnya yang agak-agak cingkrang pakaiannya, wah dia lanjutin sholat. Nah ini berarti dia nggak belajar kan gitu ya. Ada ya, kalau kayak gitu yang tadi masalah sendal aja, sendal sepele kan gitu, sepele kalau di Indonesia Pak ya. Tapi kalau di bapak-bapak yang sudah berangkat pernah kemana umroh ya, pernah haji ya, kalau kita nggak pakai sendal jepit itu kira-kira gimana tuh Pak? Sendal hilang, panas nggak kaki kita? Kalau di Masjidil Haram kali nggak panas kan gitu. Di luar Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya, kata yang pernah ke sana ya lumayan panas kan gitu ya. Penting banget itu sendal kan gitu ya. Di Indonesia kayaknya nggak penting, nyeker bisa ya, iklimnya kita berbeda. Tapi kalau di sana musim panas wah kan gitu. Maka yang tadi gara-gara sendal aja dia disuruh batalin ya kan, diambil itu sendalnya, apalagi nyawa kita kan gitu. Apa-apa batalin, jangan wah ini saya lagi menghadap Allah nih, mau terjadi apa aja nggak, wah itu kita makomnya belum sampai ke sono ya. Kalau sahabat itu mau di apa namanya, mau dicabut anak panahnya tertancap, kata dia nanti kalau mau nyabut waktu sholat. Nah, kenapa? Karena nggak kerasa nggak kerasa. Beda lagi itu cerita itu, beda lagi, kita belum sampai kan seperti itu. Maka di sini anwa'us sholatil khauf ya, macam-macam sholat khauf itu ada berapa? Bisitta asyra ya, ada 16 cara. Tapi yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu ada 4 cara sholat khauf. Yang pertama, sholatuhu sallallahu alaihi wasallam bidatir riqa. Ini sekarang kita bahas sholat dalam keadaan perang kan gitu. Itu harus tetap juga sholat dilaksanakan. Bahkan ayatnya disuruh tetap Nabi berjamaah. Maka caranya bagaimana di sini? Wahia idza kana al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Ketika musuh enggak berada di arah kiblat ya. Ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Ataupun ketika musuh berada di arah kiblat tapi ada hail, ada penghalang ya. Maka bagaimana caranya? Yufarriqul imam al-jaisha firqatain. Ya. Imam ini musuhnya Pak fi ghairi jihatil kiblah ya. Dia enggak berada di arah kiblat, berarti musuhnya enggak di depan sana kan gitu. Maka imam membagi pasukan menjadi 2 pasukan. Ya. Firqatun yastaqbiluna al-aduwa wa yahrusuna wa firqatun yusalluna ma'ahu rak'atal ula gitu. Maka dibagi 2, yang satu baris di belakang imam ya enggak. Kemudian yang satu lagi ya, ini kan di arah selain kiblat. Nah, berarti musuhnya di sana ya Pak ya, musuhnya di sebelah sana. Maka imam membagi, imamnya kan madhab ke sana ya. Maka di sini 1 kelompok ya. Kemudian 1 kelompok lagi menghadap ke musuh, berarti menghadap ke belakang sana kan gitu ya enggak. Setelah itu imam sholat sama kelompok yang pertama. Berapa rakaat? 1 rakaat ya. Ini ceritanya lagi bahas sholat yang 2 rakaat ya enggak. Imam membagi 2 kelompok, yang satu kelompok menghadap ke arah musuh, berarti menghadap ke belakang sana. Yang satu sholat sama imam, dapat 1 rakaat ya, dapat 1 rakaat. Fa idza qamal imam li rakaati tsaniyah nawawul mufaraqah. Ketika bangun untuk rakaat yang kedua ya enggak, maka ketika itu dia yang tadi sholat sama imam niat mufaraqah.
Mufarokoh tahu ya Pak? Mufarokoh itu niat berpisah dari jamaah. Ya. Bagaimana? Ya, dengan kita nggak ngikutin imam itu sudah termasuk daripada mufarokoh. Imam kan masih berdiri, kita berdiri juga untuk rakaat kedua, imam untuk rakaat kedua, tapi kita mufarokoh, selesaikan sholat kita. Imam masih berdiri, kita baca Al-Fatihah, ya kan? Setelah itu kita langsung ruku, sujud, ya. Habis sujud tahiyat, kan gitu. Habis tahiyat selesai gantian, ya enggak? Habis selesai kita gantian. Kita pergi kelompok yang kedua tadi yang menghadap musuh, masuk dia, datang gabung bersama imam. Kemudian summa ya'til ladzina kanu yahrusun fayusalluna ma'al imam ar-rak'atsats tsaniyah, ya. Summa tutimu li nafsiha biduni niyatil mufaraqah wa yantadiru hal imam fayusallimu bihim. Nah, maka yang tadi gabung sama imam itu, ya Pak ya, yang gabung sama imam berarti kan imam udah rakaat kedua tapi dia baru sholat. Maka imam sholat duduk sampai di salam, ya, sampai rakaat terakhir, berarti si makmum itu apa? Dapat berapa? Dapat satu. Maka dia bangun lagi, imam nungguin dia selesaiin sholat, dia bangun rakaat kedua, baca Al-Fatihah, ya, kemudian ruku, sujud, habis sujud baru dia tahiyat. Ketika sudah selesai baru imam dengan kelompok yang kedua ini salam secara bersamaan, ya. Itu pertama tuh, contoh yang pertama. Dan ini dicontohkan oleh Nabi ketika Rasulullah SAW dalam peperangan Dzatur Riqa, ya. Ketika Nabi berperang, Dzatur Riqa itu maksudnya pasukan yang bertambal. Artinya apa? Kalau dalam ceritanya itu perjalanan Rasulullah SAW dalam peperangan tersebut, ya. Satu unta dinaiki oleh 6 orang secara bergiliran, Pak. Satu unta tuh jalan sampai kalau diceritanya itu kaki-kakinya sahabat itu melepuh. Ada juga yang sampai kukunya itu terkelupas berdarah-darah, kemudian diperban, dibalut dengan, kalau kita tuh sisa-sisaan kain kayak gitu tuh. Riko tuh artinya apa? Sisa-sisaan kain. Maka pasukan itu dikatakan peperangan tersebut peperangan Dzatur Riqa itu. Nah, itu contoh yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, nah itu kalau misalnya tadi kan cuma 2 rakaat sholatnya kan. Sekarang bagaimana kalau sholatnya sholat yang 3 rakaat, berarti sholat maghrib gitu. Maka di sini dijelaskan fayusolli bil ula rakaataini wa bitsaniyah rakaatan wahidah. Kalau misalnya sholat maghrib, ya, yang 3 rakaat, berarti kelompok yang pertama dia sholatnya itu berapa? 2 rakaat sama imam, ya Pak ya. Kalau tadi kan 1 rakaat, ya, yang 1 rakaat habis itu pisah. Nah yang pertama ini berarti sholat 2 rakaat sama imam, ya enggak? Kemudian imam bangun untuk rakaat ketiga, ya, dia juga bangun. Pas bangun tapi dia langsung nyelesain dulu, ya enggak? Dia nyelesain, dia mufarokoh, nyelesain 1 rakaat, habis itu pergi ke belakang gantian, temennya gabung sama imam, berarti ikut cuman 1 rakaat sama imam. Nanti sama, ketika duduk sebelum salam, yang belakangnya itu ngelanjutin 2 rakaat lagi, kemudian salamnya bareng. Nanti kalau yang 4 rakaat bagaimana? Kalau yang 4 rakaat berarti 2 rakaat 2 rakaat, ya. Ingat, kalau yang pertama ini yang arah selain kiblat, maka berarti kelompok yang pertama ikut sama imam, dia niat mufaroqoh, niat berpisah daripada imam, kan gitu. Kemudian yang kedua, wahiyah idza kana al-adu fi jihatil kiblat, ya. Yang kedua yaitu ketika musuh berada di arah kiblat, ya. Ketika musuh berada di arah kiblat. Ataupun di sini dalam keadaan ketika kaum muslimin memang menguasai keadaan perangnya gitu, ya kan? Nah,
maka bagaimana caranya? Yasuful imam al-jaisha saffaini yuhrimu bihima ma'an fa idza raka'a raka'a ma'ahu wa idza i'tadala ta'dala ma'ahu wa idza sajada fayasjudu ma'ahu ahadus saffain. Nah, ini beda lagi nih. Kalau sekarang musuhnya di arah kiblat, ya Pak ya, maka imam membagi dua shaf. Maka ketika imam ruku, dua-duanya ruku, ya enggak? Ketika imam i'tidal, dua-duanya i'tidal. Tapi ketika imam sujud, maka yang satu sujud, yang satu enggak, gitu ya. Yang satu sujud, yang satu tidak. Dia menjaga. Fa idza faragha as-shafful awal minas sujud wa qama li raq'ati tsaniyah sajada as-shafful akhar alladziina kana yahrusu wa yalhaqul imam fil qiyam. Tuh ya. Maka ketika yang pertama ini udah selesai sujud, kemudian bangun daripada sujud, maka baru yang belakang itu sujud ya. Sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian baru bangun lagi, seperti itu ya. Wa hakadha ya'malu fi kulli raq'atin wa yusallimu bihima ma'an. Maka ini dilakukan di setiap rakaat gitu. Jadi kalau yang pertama sama yang kedua itu bedanya di mana? Di sujudnya saja. Kelompok pertama sujud, kelompok kedua nggak sujud dulu ya. Nanti ini udah selesai sama imam berdiri, maka kelompok yang kedua sujud, ya kan? Kenapa? Karena musuhnya di arah kiblat gitu. Kemudian selesai sujud, dia duduk di antara dua sujud, bangun. Setelah bangun sama, ruku bareng lagi, i'tidal bareng lagi, pas sujud lagi, baru berbeda. Nah itu, begitu sampai selesai. Nah, kemudian selanjutnya, idza kana al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Nah sekarang ini kalau musuhnya itu berada di selain kiblat, ya, tidak berada di arah kiblat. Yang tidak berada di arah kiblatnya ada dua cara ya. Kalau di sini yusallil imam bil firqatil ula sholatan tammah wa bil firqatis tsaniyah sholatan tammah gitu. Kalau di sini imamnya jadi sholatnya dua kali. Ya, ini kan musuhnya nggak berada di arah kiblat, berarti di sana sama seperti sholat yang pertama, tapi cara sholatnya beda. Kalau ini misalnya sholat subuh, berarti imam sholat subuh sama kelompok pertama sempurna sholat subuh, ya kan, udah salam baru gantian sholat lagi, imamnya sholat dua kali. Maka kalau di sini dijelaskannya itu ada orang yang sholat fardu makmum kepada orang yang sholat sunnah. Kan imam tadi udah sholat fardu kan, udah selesai nggak fardunya Pak? Udah kan? Nah, berarti kalau dia sholat lagi kan jatuhnya itu sunnah, ya enggak? Jatuhnya sunnah. Tapi yang makmum itu sholat pertama kan gitu. Maka ada orang yang sholat sunnah makmum, orang yang fardu makmum kepada orang yang sholat sunnah. Jatuhnya itu sunnah dia melaksanakan sholat fardu tapi jatuhnya sunnah. Kenapa? Karena sholat yang keduanya kan gitu. Nah maka di situ dijelaskan seperti itu ya. Kemudian yang terakhirnya yaitu orang yang dia itu sholat ya, dia sholat sekarang fi syiddatil khauf Pak ya. Sholatnya apa? Sholatnya itu dalam keadaan memang berkecamuk perang. Kalau berkecamuk perang ini lain lagi ya. Misalnya perangnya acak-acakan. Kalau tadi itu berarti kan santai ya. Perang kan zaman dulu itu nggak seperti sekarang itu. Kalau kejadian Palestina itu udah hancur, cacakan itu. Itu namanya nanti sholatnya sholat fi syiddatil khauf. Contohnya apa? Ketika berkecamuk perang, ya kan? Ataupun ya ketika kita ini nggak aman daripada serangan musuh. Ya, kalau tadi berarti lagi nyantai itu. Ya, tapi dalam keadaan perang. Ya. Maka caranya bagaimana? Yusolli kullu wahidin minhum mahma amkanahu. Maka kalau dalam keadaan yang seperti itu, maka orang itu sholat, setiap kita sholat gak usah berjamaah. Dah bagaimana bisa sholat aja kayak gitu. Sawaun rojilan, baik dia lagi dalam keadaan jalan kaki, sholatnya sambil jalan. Aurokiban, ataupun ketika dia berada di atas kendaraan. Ya. Kemudian dia apa? Yumi'u biruku'ihi wa sujudihi in amkanahu. Dia bisa berisyarat dalam sujud dan rukunya kan gitu.
Misalnya kita lagi dikejar-kejar sambil lari nggak apa-apa sholatnya, ya kan? Nanti sujudnya gimana? Sujudnya isyarat aja, sujud rukunya juga isyarat kan gitu. Wa yu'daru fil harakatil mutawaliyah, maka dianggap uzur gerakan kita yang banyak. Kan kalau kita dalam sholat nggak boleh kan gerakan 3 kali berturut-turut. Makanya kalau ada yang bolong itu kan jangan langsung maju semua Pak. Langkah 1, 2, 3. Nah, ketika 2-nya berhenti dulu sejenak, baru maju lagi. Supaya apa? Nggak mutawaliyah, ya, nggak secara berturut-turut begitu. Kemudian juga dianggap udzur dia nggak menghadap kiblat, nggak apa-apa, nggak menghadap kiblat. Fa idza hasalal amnu, maka ketika dia dapat tempat yang aman, maka di situ selesaikan daripada sholatnya. Tapi wala yu'addaru fi siyahi wal kalam. Walaupun dalam keadaan berkecamuk perang ini, tadi dia sholatnya boleh sambil jalan, boleh dalam keadaan di kendaraan, boleh nggak menghadap kiblat, tapi dia nggak boleh berteriak-teriak ataupun berbicara, nggak boleh ngobrol, ya kan gitu. Kalau kita lagi umroh kan, kalau lagi tawaf boleh ngomong ya Pak ya, makruh tapi kan gitu. Nah, kalau ini nggak boleh, dia lagi sholat nih, itu nggak dianggap udzur gitu. Kemudian wala yu'dzaru fi hamlis salas. Nah, kemudian juga dia itu nggak dianggap udzur ketika dia membawa senjata yang senjatanya itu terkena najis. Li'annahu udhrun nadirun, karena itu adalah udzur yang sangat jarang. Maka di sini sholat dalam keadaan khauf itu ya bukan hanya dalam keadaan perang. Fi syiddatil khauf yang terakhir ini bisa jadi dalam keadaan banjir kita kan, ataupun dalam keadaan kebakaran ya, ataupun ketika kita itu berlindung ya. Berlindung apa? Berlindung dari orang yang menagih utang gitu Pak ya. Misalnya kita lagi ditagih sama orang ya kan, wah kita kabur kayak gitu kan, ada ditagih sama pinjol gitu, nggak apa-apa sholat itu ya. Karena itu dulu pernah dicontohkan juga oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ya, ketika beliau ditagih utang maka beliau sholat fi syiddatil khauf ya, sholat dalam keadaan kayak tadi yang disebutkan itu ya, sholat sambil berjalan, berlari ya kan, kemudian sujud rukunya dengan apa? Dengan isyarat ya kan, nggak menghadap kiblat juga kan gitu. Nah, itu namanya sholat syiddatul khauf. Maka dalam keadaan kita yang sekarang tidak terjadi apa-apa ini, nah, harusnya kita lebih lagi mensyukuri nikmat ya, nikmatnya harus kita syukuri dengan melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya Pak? Ya. Mau tanya, kalau baca Quran sambil tiduran, sambil tidur kemudian bacanya di dalam hati, atau mungkin dia berbacanya nggak keras, hanya berbisik, itu masih dibolehkan atau enggak ya? Ya. Untuk membaca Al-Quran ini Pak ya, membaca Al-Quran dalam keadaan kita suci, artinya wudunya batal atau tidak batal wudu, ataupun ketika wudunya batal itu tidak masalah ya. Yang penting kita nggak dalam hadas besar. Kalau hadas besar nggak boleh. Orang junub gitu kan ya, orang yang sedang haid, wanita yang sedang haid itu nggak boleh gitu. Nah, kalau tadi berarti di situ ada kemungkinan kita suci apa enggak ya. Kalau suci boleh baca Quran, bagus, pahalanya lebih. Misalnya kita nggak suci, lagi hadas kecil, nggak apa-apa juga kita baca Al-Quran ya. Tapi kalau kita hafal, kalau megang ini kan yang jadi masalah ini, kalau megang kan gitu. La yamassuhu illal mutahharun. Sekarang bagaimana kalau kita pakai HP? Sebagian ulama ada yang mengatakan Al-Quran di HP itu bukan Al-Quran ya. Bukan mushaf dia karena ada pantulan cahaya-cahaya jadilah seperti itu gitu loh Pak ya. Nah, maka misalnya kita baca Al-Quran sambil tiduran, boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa kan gitu. Tapi dalam membaca ini hendaknya ada suara yang keluar. Kalau di dalam hati itu namanya bukan membaca.
Sama seperti sholat. Sholat itu kita jangan bengong ya Pak ya. Jangan udah takbir Allahu Akbar. Bahkan kalau dalam kitab-kitab fikih itu kita takbir Allahu Akbar. Biasa kita merem ya enggak? Allahu Akbar. Itu merem habis takbir itu makruh loh Pak. Ya. Nah, dan kita sholat merem itu makruh. Kapan merem itu wajib? Ketika di depan kita ada hal-hal yang mengganggu kekhusyuan sholat dan wajib dihindarkan. Misalnya mohon maaf, ada orang pakai baju yang bergambar dan gambarnya misalnya paha cewek kan gitu. Nah itu wajib kita tuh, ya nggak? Wajib merem gitu. Jangan, kata Ustaz, sholat merem makruh, habis itu dilihatin aja. Kan mohon maaf kita nih Pak ya, kadang kita nih Masya Allah ya masih ke bawah-bawah gitu, ya enggak? Sekarang ada orang yang hijrah ya enggak? Kan banyak komunitas-komunitas hijrah ya, bikin baju belakangnya siapa? Misalnya Mu'adz ya kan, ataupun apa-apa kata-kata hijrah kayak gitu. Kadang ada nama sahabat di belakangnya. Boleh dipakai di luar sholat, tapi kalau dalam sholat jangan. Nanti kita baca, ini jadi makruh kita itu kan baca. Wih, ayo nggak hijrah nggak oke, misalnya kayak gitu kan dibaca gitu kan gitu. Ada lagi misalnya kita lulusan mana nih, SMP 30 misalnya kan, tulis namanya, itu tahun berapa tuh ya, gue juga lulusannya kan gitu, dilihat, kan repot kan gitu tuh. Jangan ya. Makanya kalau bisa kita jangan misalnya mau bikin baju, misalnya baju apa belakangnya nggak usah, depan nggak apa-apa lah dikasih ya nggak, karena nggak mungkin orang sholatnya hadap-hadapan kan gitu, enggak, itu naik kereta api nanti kan gitu ya. Jadi kalau dalam baca Quran kita nggak apa-apa dalam keadaan tiduran kan gitu, tiduran nggak apa-apa ya. Biasa tuh orang-orang yang ngafal Quran itu Pak ya, kalau kita dulu lagi ngafal Quran tuh sambil tidur, sambil ini, karena apa ya, belum punya setoran, besok pagi subuh nanti diomelin sama ustadznya. Ataupun kita juga misalnya baca lagi merenungi gitu kan, ditadaburi. Tapi nanti pahalanya lebih bagus orang-orang yang membaca Al-Quran dengan adab yang benar, menghadap kiblat ya enggak, duduk kan gitu ya. Bahkan kalau dalam kitab At-Tibyan itu boleh nggak kita baca Al-Quran sambil di jalan gitu kan? Boleh apa enggak sambil jalan-jalan? Boleh aja. Yang penting nggak mengganggu daripada orang. Terus baca Al-Quran, misalnya kita baca Al-Quran di masjid, ada saudara muslim kita lagi tidur, kita jangan kenceng-kenceng bacanya kan gitu. Misalnya kita baca di sini nih ya, habis sholat ada yang lagi tiduran kayak gitu kan, kita bacanya jangan kencang-kencang ya, bacanya sekira-kira kuping kita, telinga kita mendengar gitu. Kalau kita kencang-kencang takut terganggu gitu. Indahnya Islam gitu, takut orang yang tidurnya saudara muslimnya sampai terganggu, jangan kan gitu. Apalagi bagaimana kalau kita Masya Allah di rumah nyetel karaokean misalnya kan, sampai beberapa rumah kedengeran kan gitu. Al-Quran aja kita baca kenceng, ada orang yang lagi istirahat, kita disuruh untuk dipelanin. Ini kan kalau di komplek ini mungkin jarang ya. Kalau di daerah-daerah yang padat penduduk itu kan Masya Allah ya nggak Pak, sambil karaokean, wah tetangganya sampai 5 rumah kesononya itu kedengeran, sedangkan di situ ada anak kecil ya kan, ada yang mau istirahat. Wah udah itu kalau secara hak adami dia sudah rusak gitu ya, punya tanggungan nanti kan gitu, berarti dia menyusahkan saudara muslimnya gitu Pak ya. Misalnya subhanallah bihamdi subhanakallah setelahnya boleh ya, mohon izin ya. Kalau baca Quran itu syarat ketentuan atau keutamaan untuk berwudu ya Ustaz ya? Sebelum baca Quran apa posisi kita dalam keadaan bersih dan suci, nah, itu merupakan syarat atau merupakan keutamaan ya? Itu kalau kita kaitannya memegang mushaf, maka kita harus dalam keadaan suci gitu. Megang mushaf nih, kita megang Al-Quran kan gitu, berarti kita harus dalam keadaan suci kan gitu. Maka di situ bukan hanya istilahnya keutamaan, tapi di situ juga ada adab ya, yang kalau kita abaikan maka bisa jatuh kepada apa, keharuman kita menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Hati-hati ya Pak ya kan gitu. Soalnya lain halnya kalau kita dengan HP, sebagian ada yang membolehkan gitu.
Nah, kalau bisa HP-HP kita nih jangan diisi aplikasi yang lain, harus punya kita Al-Quran. Nanti Al-Qurannya itu ada dua macam ya Pak, Al-Quran itu ya. Ada cetakannya, cetakan Indonesia, maksudnya gaya tulisannya Indonesia. Ada yang gaya tulisannya itu gaya tulisan apa namanya, mushafnya mushaf Rasul Utsmani. Nah itu nanti beda lagi tuh. Nanti kalau ada apa namanya, kalau kita kan misalnya wasyamsi itu ya, itu nanti di Qurannya ada apa namanya, di atas sinnya itu ada tasdidnya kan gitu. Nanti di Quran itu dia nggak ada ya. Terus misalnya contohnya alhamdulillah lah gitu ya. Alhamdulillah di situ huruf apa tuh Pak? Alhamdulillah huruf al kan alif lam ya. Di situ ada tiang gitu kan. Nah tiangnya itu huruf apa? Huruf alif kah atau huruf hamzah? Hah? Huruf alif apa hamzah? Hah? Alif. Alif apa hamzah? Hah? Alif. Kalau di Quran kita itu udah ada ya. Setiap ada al begitu tuh, itu biasanya dibantu ada harokatnya ya enggak? Ada fathah di atasnya. Tapi kalau di Quran yang cetakan Madinah itu yang biasa ada wakaf itu beda tuh Pak. Nanti di situ dia nggak ada harokat fathahnya, tapi di atas batangnya itu ya, itu ada tulisan shot kecil. Maka di situ sebenarnya bukan alif, itu namanya hamzah. Hamzah itu ada dua, ada hamzatul wasli, hamzah wasol, ada hamzah qat'i. Hamzah qat'i itu hamzah yang pasti. Kalau hamzah wasol ya, kalau di awal dia dibaca, tapi ketika dia disambungkan dengan yang sebelumnya dia nggak dibaca. Contohnya alhamdulillah ya. Kalau saya baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, kan gitu. Tapi kalau saya sambungkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, mil kan nggak dibaca bismillahirrahmanirrahim, salah tuh ya. Kalau ada orang baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salah ya. Itu namanya bukan alif tapi hamzah wasol. Ingat dalam Al-Quran itu alif hanya ada ketika dia menemani fathah. Kalau ada huruf berharokat fathah ya, setelahnya ada alif, itu baru namanya huruf alif. Alif itu hanya ada di Quran dalam keadaan dia itu menjadi huruf mat ya, huruf mat ya enggak. Nah, maka tadi tuh yang di depan itu bukan alif tapi hamzah. Hamzahnya apa? Hamzah wasol. Hamzah wasol kalau dia baca di duluan, misalnya di awal dibaca kan alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau disambung dengan sebelumnya dia mati, hilang hamzahnya. Kalau hamzah qat'i itu mau dia ada di depan, di tengah, di samping, semuanya dia tetap dibaca hamzah, itu hamzah asli. Contohnya lagi apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim. Kita baca ar-rahman kan? Ya, baca ar-rahman. Di situ juga tuh kalau di mushaf Madinah itu ada shad kecil. Shad itu artinya wasol, maksudnya hamzah wasol. Kalau berhenti alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, ar kan gitu. Tapi kalau dilanjutin alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman, jangan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman, salah ya. Kalau kita hidupin salah, karena dia hamzah wasol. Hamzah wasol kalau disambung dia nggak dibaca gitu. Insyaallah Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.